Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 30, kata kunci renungan pada malam ini adalah, jaringan relasi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah saat orang-orang Kristiani mendekat kepada Kristus, mereka juga semakin dekat satu sama lain. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang profesor Harvard Business School menulis sepucuk surat terbuka kepada semua sarjana secara nasional. Ia berkata kepada mereka bahwa dalam hal tertentu, mereka perlu melupakan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Ia mengatakan bahwa sekolah cenderung terlalu menekankan gagasan bahwa keberhasilan dapat diraih bila kita lulus ujian. Profesor itu menekankan bahwa keberhasilan di tempat kerja terutama tergantung pada cara kita belajar untuk berhasil, yang ia sebut dengan jaringan relasi, yakni kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan menjadi sebuah tim yang efektif. Kebenaran ini juga berlaku saat kita menjalani kehidupan Kristiani. Kita sering berpikir bahwa kedewasaan dan keberhasilan rohani merupakan hasil dari seberapa banyak kita mengetahui berbagai prinsip dan fakta di dalam Alkitab. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan sejati berasal dari hal lain, yakni sikap saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dia memperjelasnya dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukannya jika kita tinggal di dalam Dia. Ini berarti bahwa kita harus selalu dekat dengan Dia melalui doa, dan bersedia menaati segala perintah-Nya. Jaringan relasi kita pertama-tama harus dikembangkan kepada Allah, kemudian kepada sesama kita. Rahasia keberhasilan rohani itu tidak hanya dalam hal mendapatkan pengetahuan pribadi, tetapi mengombinasikan pengetahuan tersebut dengan kasih di dalam segala jenis relasi kita. Hubungan pokok anggur dan rantingnya. Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan antara pokok anggur dan ranting dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan hubungan antara dirinya dan murid-muridnya. Pemeliharaan anggur adalah suatu aspek kehidupan di Israel yang dimengerti oleh segala lapisan masyarakat Israel. Baik Bilangan 13 ayat 20-24 maupun Ulangan 6 ayat 11 menyatakan bahwa pemeliharaan tanaman anggur sudah umum di Kanaan sebelum umat Israel masuk ke sana. Pegunungan Yudea dan Samaria tidak kondusif bagi tanaman gandum, tetapi sangat kondusif bagi tanaman anggur. Dan sampai sekarang masih terlihat lobang-lobang tempat pemerasan anggur di sana. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 ungkapan, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, menceritakan kehidupan yang tenteram. Orang yang telah membuka kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, diperbolehkan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya, dalam Ulangan 20 ayat 6. Dalam kehidupan petani anggur di Israel, ranting-ranting yang tidak dapat berbuah dipangkas pada bulan Februari atau Maret.
Pembersihan ini kadang menjadi begitu drastis sehingga hanya pokok anggur saja yang tinggal, dan semua ranting yang ada dibuang. Pada bulan Agustus, setelah daun-daun pohon anggur muncul, tahap pembersihan yang kedua dilakukan. Tunas-tunas kecil dipangkas, supaya getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Tanaman anggur dipangkas supaya getah tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna bagi sang pemilik kebun anggur itu. Dalam perumpamaan atau kiasan ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur yang benar, dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya, dengan tetap terpaut padanya sebagai sumber kehidupan. Mereka dapat menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Dalam ayat 5 ini, kita menemukan ungkapan yang senada dengan ayat 4, yaitu, "Barang siapa tinggal di dalam aku," kata yang diterjemahkan, "tinggal," ini berasal dari kata kerja Yunani meno. Secara harfiah berarti berdiri tetap dan bukan sekedar tinggal, dengan pasif dan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi tinggal melekat, tetap menancap kepada sang pokok anggur, untuk bersiap sedia menghasilkan buah. Murid-murid Kristus harus bersatu dengan sumber kehidupan agar terus hidup. Mereka tidak akan menghasilkan buah jika terlepas dari persatuan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup. Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah hidup." Hal ini hendak menyatakan bahwa ranting yang terputus dengan pohonnya adalah ranting yang tak ada kehidupan. Nas hari ini tegas dinyatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, bahwa Dialah pohon anggur yang sejati. Pesan yang disampaikan dalam perumpamaan ini adalah tentang pentingnya kesatuan di dalam Dia, dan tinggal tetap bersiap siaga di dalam Dia, untuk menghasilkan buah di dalam Dia sebagai pohon anggur yang sejati dan yang memberi kehidupan. Memiliki hidup dari Kristus berarti bertahan sampai hidup yang kekal. Tidak memiliki hidup berarti layu dan dibakar seperti ranting yang dan dimusnahkan di dalam neraka. Karena itu, jalinlah hubungan yang baik dengan Yesus agar hidup kita terus berbuah yang manis, tetap dan lebat. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar"? "Akulah pokok anggur yang benar" adalah pernyataan terakhir dari 7 pernyataan. Akulah Yesus yang hanya dicatat dalam Injil Yohanes. Pernyataan, "Akulah," ini menunjukkan identitas dan tujuan ilahinya yang unik. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," kepada teman-teman terdekat yang berkumpul di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat Yudas akan mengkhianati Dia. Kenyataannya, Yudas sudah pergi untuk melakukan perbuatannya yang terkenal itu. Yesus sedang mempersiapkan 11 orang yang tersisa untuk penyalibannya yang akan datang, kebangkitannya, dan keberangkatannya selanjutnya ke surga. Dia baru saja mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Mengetahui betapa terganggunya perasaan mereka, Dia memberi mereka metafora yang indah tentang pokok anggur sejati sebagai salah satu penyemangatnya. Yesus ingin sahabat-sahabatnya, bukan hanya ke-11 orang tersebut, namun juga semua orang sepanjang masa, mengetahui bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka, meskipun mereka tidak lagi menikmati kehadiran fisiknya.
Energi kehidupannya, realitas spiritualnya akan terus memelihara dan menopang mereka seperti halnya akar dan batang pohon anggur menghasilkan energi yang memelihara dan menopang cabang-cabangnya sementara mereka mengembangkan buahnya. Yesus ingin kita mengetahui bahwa, meskipun kita tidak dapat melihatnya, kita terhubung erat dengannya seperti halnya cabang-cabang pohon anggur terhubung dengan batangnya. Hasrat kita untuk mengenal dan mengasihi Dia serta energi untuk melayani Dia akan terus mengalir ke dalam dan melalui kita selama kita tinggal di dalam Dia. Yesus selanjutnya menghilangkan kesalahpahaman tentang apa yang Dia maksudkan. Katanya, tidak ada ranting yang bisa hidup, apalagi menghasilkan daun dan buah sendiri. Terputus dari batangnya, ada dahan yang mati. Sama seperti ranting-ranting pohon anggur bergantung pada keterhubungan dengan batang yang menjadi sumber energinya untuk menghasilkan buah. Murid-murid Yesus bergantung pada keterhubungan dengannya untuk kehidupan rohani mereka dan kemampuan untuk melayani Dia secara efektif. Buah yang kita hasilkan adalah buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Sumber kehidupan dan buah rohani kita tidak terletak pada diri kita sendiri. Itu ada di luar kita, di dalam Kristus Yesus. Kita dapat hidup dengan benar, dan melayani Dia secara efektif, hanya jika kita terhubung secara benar dengan Dia dalam hubungan iman atau kasih. Kemudian Yesus menggarisbawahi maksudnya dengan lebih tegas lagi dengan mengatakan, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-ranting ini bukanlah gambaran umum yang sembarangan atau perumpamaan yang sembarangan. Ini adalah kenyataan yang mutlak dan nyata. Tidak ada orang percaya yang dapat mencapai sesuatu yang bernilai rohani tanpa bergantung pada Kristus Yesus. Ia juga mengingatkan kita bahwa ada beberapa orang yang berada di dalam Dia namun tidak menghasilkan buah. Namun, seperti anggapan beberapa orang, cabang-cabang ini bukanlah cabang sejati yang tidak membuahkan hasil. Semua cabang sejati akan menghasilkan buah, sama seperti kita mengetahui pohon yang sehat dan hidup dari buah baik yang dihasilkannya. Demikian pula kita mengenali cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah karena tidak mempunyai hubungan dengan pokok anggur yang sejati. Inilah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong dan dibakar. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang murtad, mereka yang mengaku mengenal Kristus tetapi hubungannya dengan Dia tidak tulus. Dia tidak memanggil mereka atau memilih mereka atau menyelamatkan mereka atau mendukung mereka. Pada akhirnya, ranting-ranting yang tidak berbuah diidentifikasi sebagai bukan milik pokok anggur dan disingkirkan demi kebenaran dan kepentingan ranting-ranting lainnya. Jadi, kita bergantung pada Yesus dalam segala hal, mulai dari kehidupan kita sendiri, sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan kita ada, dan termasuk rekonsiliasi kita dengan Allah melalui Dia. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani Allah secara efektif sampai ia terhubung dengan Yesus Kristus melalui iman. Yesus adalah satu-satunya hubungan kita dengan Allah yang memberi kehidupan dan menghasilkan dalam diri kita kehidupan yang penuh kebenaran dan pelayanan.
Aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15 berkata demikian. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita kupas. Yesus menggantikan sebutannya kepada muridnya dari sebutan hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai. Dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama Kristen. Persahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan konstruktif. Sebaliknya, persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Injil Yohanes 15 ayat 14 ingin membahasakan nada persahabatan Allah dan manusia sebagai berikut. Telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku, kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu, teladanilah dan kasihilah sesamamu demikian pula. Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan, deceiving, tetapi justru memberdayakan, empowering. Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan, empowering. Di ayat ini, budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun, dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka,
yaitu persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan sifatnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat"? Bagi kita, ada beberapa makna dari pernyataan Yesus ini, yakni: pertama, dengan menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan yang erat dan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajarannya kepada para muridnya, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapanya sangatlah intim dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapanya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya kepada para muridnya, Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang setia dan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja atau Juru Selamat. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Ayat Nas menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat. Sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita, Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita, bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tak pernah punya waktu untuk Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.